Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat kita berjumpa lagi di renungan Gema Firman di saat ini dan mengawali pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami menaikkan pujian syukur karena atas perkenananmu. Saat ini hamba-Mu hendak membaca Alkitab, menyampaikan berita firman-Mu. Berkenan dari kebenaran firman itu juga membimbing kami sekalian sebagai yang mendengarkan dan yang turut serta dalam gema firman ini untuk memperoleh berkat pemahaman dari dalamnya, dalam kerangka menjalankan panggilan kebersamaan sebagai tubuh Kristus dan sedia memberitakan maksud kebenaran firman-Mu kepada siapapun di sekitar kami. Kami yakin kebenaran firman itu masuk menjadi berkat, bukan hanya di hati, tapi di setiap langkah hidup sehari-hari sebagai milik kepunyaan. Berfirmanlah ya Tuhan, sedia kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam 1 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-11, yang berkata begini. Mengenai ajaran sesat, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran ini, ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ketika tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab dari 1 Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Menjadi berita bagi kita di saat ini. Kita percaya bahwa bagian dari bacaan Alkitab ini adalah merupakan pedoman, nasihat, mengembalakan siapapun yang mau hidup di dalam Kristus. Seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius merupakan anak rohani dari Paulus yang
berjuang bersama menyatakan pekerjaan pelayanan bagi Injil Kristus di jemaat-jemaat yang dilayani, khususnya di jemaat Efesus dalam cerita Alkitab ini. Paulus mengajak Timotius bukan hanya sebagai anak rohani, tapi justru sebagai teman sekerja dalam panggilan pelayanan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan dalam hal ini, dia diminta oleh Paulus untuk mengerjakan pelayanan kepada jemaat di Efesus. Dia tinggal bersama dengan jemaat Efesus, melayani jemaat untuk supaya mereka kiranya hidup seperti yang diharapkan oleh Paulus, menyatu dalam kekudusan, mengaku Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, Injil Kristus sebagai yang utama dalam perjalanan kehidupan sebagai milik Kristus, sebagai gereja Tuhan. Sehingga Efesus seharusnya mereka telah mendapatkan berkat penginjilan ini, kendati dalam keadaan tertentu dari cerita Alkitab ini ada kelompok orang yang datang mau menyesatkan mereka dengan ajaran-ajaran yang sesungguhnya membingungkan umat Allah, membingungkan jemaat. Itulah sebabnya Paulus meminta kepada Timotius untuk siap sedia menjalankan panggilan pelayanan yang sesungguhnya memberitakan tentang kebenaran siapa Yesus, bagaimana Injil Yesus Kristus. Karena sesungguhnya dari berita Alkitab ini pun mengajak Timotius, menasihati dia supaya betul-betul menjadi bagian dalam pekerjaan pelayanan yang suci kudus ini. Sehingga dalam banyak hal, apapun yang dia kerjakan itu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi Timotius, namanya kemuliaan. Maka itu juga yang harus dia terapkan, kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Segala apa yang harus dilakukan itu disesuaikan dan sesuai dengan maksud berita Injil yang sesungguhnya. Sebagaimana Paulus yang diutus memberitakan tentang kebenaran melalui Yesus Kristus, dan itu jugalah yang dikerjakan oleh Timotius dalam setiap langkah kehidupannya. Kendati diakui bahwa Timotius masih sangat muda, tapi dia telah didapati oleh Paulus akan disanggupkan, dimampukan oleh Roh Tuhan mengerjakan panggilan pelayanan ini yang sedapatnya menurut sikap yang sesungguhnya dirindukan oleh Paulus, teristimewa oleh Yesus Kristus sebagai pemberita-pemberita Injil. Bermaksud supaya Injil Kristus ini diberitakan sesuai dengan harapan. Karena itu Paulus menasihati Timotius berlandaskan pada motivasi yang murni, yaitu kasih dari hati yang suci, nurani yang murni, dan iman yang tulus dalam ayatnya yang kelima. Pelayanan Paulus yang adalah utusan Allah, dia harus siap selalu menyampaikan yang dirindukan, yang terbaik, yang diharapkan, yaitu mengajarkan segala sesuatu yang sungguh-sungguh menghantar setiap orang supaya hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam kemenangan melalui Yesus Kristus. Mereka diajak untuk tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan dosa, oleh kehidupan yang tidak kudus, tapi dari pengajaran ini mereka harus siap menjauhi kesesatan yang datang silih berganti untuk sebenarnya mau merongrong perjalanan kehidupan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Pengenalan seperti inilah yang diharapkan menyatu dalam kehidupan bukan hanya kepada Timotius, tapi sampai pada kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang dipanggil di zaman ini. Bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus, bagaimana kita menjadi pelayan Kristus yang sesungguhnya. Kita dianugerahkan kasih karunia Allah untuk mengerjakan panggilan ini, hidup berpedoman pada tujuan dan arah pelayanan
yang berdasarkan Injil Kristus yang sesungguhnya. Itulah kebenaran yang harus diikuti dan harus dijalani dan senantiasa dimiliki sebagai kasih karunia Allah kepada siapapun, teristimewa kepada kita sekalian sebagai gereja Tuhan di zaman ini. Maka kendati begitu banyak tantangan, begitu banyak pencobaan, begitu banyak kenyataan-kenyataan kepalsuan yang kadangkala muncul, yang kadangkala timbul, yang diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan ini, tapi ada ajakan bagi kita siap selalu menjalankan panggilan menurut kebenaran Injil Kristus, supaya ajakan dari kebenaran itu yang seterus dengan Injilnya akan terus mengikat kita, dijauhkan dalam penyesatan, dijauhi dari kesesatan dan segala macam ajakan-ajakan, ajaran-ajaran yang tidak membawa dampak kebaikan dan kebenaran dari Kristus. Itulah yang kiranya menghentar kita untuk memahami bahwa siapapun kita, bukan hanya Paulus, bukan hanya Timotius, tapi kita sekalian adalah pelayan-pelayannya yang siap mengerjakan panggilan, baik untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk seisi rumah kita, untuk persekutuan jemaat kita, dan untuk masyarakat di sekitar kita, siapapun yang dapat dijangkau dengan kehadiran kita di hidup ini. Dasarkanlah seluruh pelayanan kita dan pemberitaan kita hanya pada Yesus Kristus yang adalah kesukacitaan, kemenangan bagi orang yang hidup di dunia ini. Tuhan berkenan untuk kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama mengikuti dan mendengarkan sedikit dari berita Alkitab melalui 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 11. Sehubungan dengan nasihat Paulus, bagaimana kiranya itu pun dikerjakan dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan, semua ini menjadi berkat untuk tanggung jawab pelayanan kami, di rumah kami, di keluarga kami, di jemaat kami, di kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah tugas kerja kami, siapapun kami, dalam keadaan apapun kami. Biarlah semuanya hanya dalam kerangka mengagungkan, memuliakan Tuhan, dan mengajarkan kebenaran Injil-Mu di muka bumi ini. Dengarkan kami, sambutlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah kita boleh mengikuti bersama bagian pembacaan Alkitab dan sedikit dari berita firman melalui 1 Timotius ini. Kiranya berkenan menjadi bagian tanggung jawab pelayanan kita di hari ini, esok, dan selalu terus. Shalom.